Ya, shalom semuanya. Shalom. Mari kita sebelum memulai true prayer spesial kita yang nanti akan dilayani oleh Opung. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kasih setiamu, dan pada saat ini kami akan melakukan true prayer. Kami bukan karena rutinitas, tapi karena kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Katakan haleluya, haleluya, Engkau baik. Katakan Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta melebihi segalanya, lebih dari segalanya di dalam hidupku Tuhan. Hidupku Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu melebihi segalanya Tuhan, lebih dari segalanya kasih-Mu bagi setiap kami, kasih-Mu bagiku. Sama-sama kita katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Ku berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Dari awal kita nyanyikan, oh haleluya. Bapakku yang baik, Engkau sangat kami cinta, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlu, Engkau yang ku perlu dari segalanya, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Mari sama-sama nyatakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sama-sama kita katakan, oh haleluya. Nyatakan bahwa Dia Bapa yang baik. Oh mari sembah, haleluya. Bapa kami yang baik, Kau Bapa kami yang setia, Kau Tuhan yang setia di dalam hidup kami. Mari deklarasikan,
bahwa Dia adalah Bapa yang baik, Dia adalah Bapa yang setia. Haleluya. Berakhir kasih setiamu selalu nyata, tak pernah berhenti berharap padamu Tuhan, karena Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Satu lagi umat Tuhan kita deklarasikan, tak pernah berakhir kasih setiamu selalu nyata dalam hidup, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya Yesusku, tak pernah berakhir. Berhenti berharap padamu Yesus, Kau segalanya Yesusku, Kau segalanya Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Mari sembah Dia. Haleluya. Mari. Haleluya. Mari kita mau deklarasikan bahwa walau badai datang, kita mau tetap setia. Haleluya. Haleluya. Mari setiap anak-anak Dia. Yang Tuhan telah beritakan, takkan mungkin ku dari apa yang ku miliki, ku persembahkan, ini deklarasi kami. Seluruh hidupku biar kami tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta manusia umur hidup kita, dan sampai selama-lamanya kasihnya tidak akan berkurang, tidak akan pernah habis di hidup kita. Karena itu inilah respon kita, walau badai datang kami akan tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa,
balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidupku, biar kami tetap cinta dan biar kami tetap setia untuk selama-lamanya dan bahkan sampai selama-lamanya. Selama-lamanya tetap cinta dan ku Yes, hari ini kami datang ke tata suci, tata kasih karunia-Mu untuk kembali lagi mendengarkan isi hati Tuhan. Dan kami pada saat ini akan dipulihkan, disegarkan, dibarui dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang merasa dicintai, lambaikan tanganmu, lambaikan tanganmu dan lambaikan. Say it, because He is so good. In the name of Jesus, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Wow, apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati. Silakan duduk dan shalom. Shalom. Amin. Kita buka hari ini ayat firman Tuhan ya dari tema kita adalah bisa tolong dimunculkan. Iya, di online belum muncul. Ya, judul kita adalah Ajar Aku Tuhan. Katakan, ajar aku Tuhan. Ajar aku Tuhan. Yes. Itu adalah tema ajar aku Tuhan. Karena bulan ini adalah kita bersama masih Dia katakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 sama-sama, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa dan tidak melebihi manusia. Sebab Allah setia dan pada waktu kamu dicobai Dia memberikan kepadamu kekuatan supaya kamu dapat. Bisa tolong next lagi sekali lagi. Iya, kita belajar bahwa masalah adalah ujian naik. Sering kali kita bertanya, kenapa ya ada masalah? Pertanyaannya. Kalau ujian yang enak itu apa? Pasti jawabnya nggak ada. Yakin lah ada. Ujian itu apa enak? No. Tapi ujian adalah cara kita untuk naik kelas. Katakan amin. Ujian adalah cara kita untuk mengetahui di mana. Tanpa ujian kita nggak tahu. Ini benar, ini salah, nggak bisa naik kelas. Sama ujian rohani pun kadang-kadang untuk menguji kita bisa layak naik level atau enggak. Makanya level kekristenan harus dimulai dari ujian.
Masalahmu banyak, hello. Ini juga masalah sebetulnya tadi sebelum record agak nyantai dikit. Biasa kalau itu kan pakai sweet gitu ya, tahu sweet western gitu atau jazz. Tapi ini agak nyantai. Tapi Thor berkata bahwa ujian ada untuk kita menghadap naik kelas dari level kelas 1 ke kelas 2, kelas 3 ke kelas 4, kelas 4 ke kelas 5, kelas 5 ke kelas 6, kelas 6 ke kelas 1 dan seterusnya tanpa ujian tidak bisa naik. Bersyukur kalau ada masalah, artinya Tuhan tahu kita mau naik level seperti tadi. Amin. Lain kita diuji apakah kita layak naik level itu dengan ujian. Masalah itu adalah ujian. Katakan amin. Kalau biasa kita udah beberapa kali kita bahas di doa malam tentang masalah, ujian. Tapi sorry, di setiap proses ada progres dan ujung-ujung dari proses adalah level yang menaik. Ujung-ujung dari proses dan progres adalah level yang menaik. Seringkali kita bilang, oh Tuhan kok gini amat ya. Seringkali kita ngeluh sama Tuhan. Tapi sorry untuk berkata bahwa this is the way to level up. Seperti kita diuji gimana kita untuk naik dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita belajar dari jangan slide dulu, kita buka. Entah kenapa ini ayat sangat terngiang sekali di kepala ya. Jadi kita bisa baca dari Matius pasal 8 ayat 21. Tolong slide-nya ditampilkan. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu Yesus apa? Naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. 24. Sekonyong-konyong apa? Stop. Ini sekonyong-konyong artinya apa sih? Buka KBBI, lihat sekonyong-konyong. Artinya adalah suddenly, tiba-tiba. Banyak hal tiba-tiba terjadi dalam hidup. 2020 masa COVID, tiba-tiba. Gak ada yang tahu toh COVID. Gak ada yang bilang, gak ada yang menduga kan. Suddenly, tiba-tiba. Hidup tiba-tiba. Kadang hidup itu bagaikan kita ya, bagaikan kecelakaan. Tahu kecelakaan, ada yang tahu tiba-tiba nyonong dari belakang, blak, apalagi orang Indonesia mau jadi pembalap semua. Tapi that's life, inilah hidup. Seperti kecelakaan kita harus ada yang namanya kehati-hatian. Kenapa kecelakaan? Gak ada yang tahu, bener gak? Ada yang tahu kecelakaan kapan? Pasti ada yang tahu kan. Tapi that's life, inilah hidup. Kita baca ayat yang ke-20 berapa? 25. Ya. Ia berkata kepada belum ayat 26. Ya.
Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang..." Bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh. Nah, ayat 28 tidak ada, kita baca dari 28. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gerada. Oke. Oh salah. Oke. Ayat 27. Dan heranlah orang-orang dan berkata kepadanya, dan katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Pertanyaan nih, mereka murid, disciple, dekat sama Yesus, akrab sama Yesus, bisa tampilkan sikap. Mereka gini, makan bareng Yesus. Mereka tinggal serumah, kemana-mana sama Yesus. Pertanyaan, nanya, ini orang siapa? Loh, mereka ini gimana? Pas ada angin gini, dia tanya, guru kita binasa. Yesus lagi tidur. Oh, pertanyaannya, dia tidur kenapa? Yesus tidur karena dia tidak terpengaruh dengan yang namanya situasi. Akan tidak terpengaruh situasi. Yesus di saat dia ada di tengah badai sekalipun, maaf, situasi tidak membuat dia. Mungkin khotbah ini yang udah beberapa kali dibahas ya, tentang masalah mulu, masalah lagi. Tapi sorry, kadang kita di tengah badai ya, kadang kita nggak ada badai, nyanyinya gini. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Pertanyaannya, jangankan di tengah badai, di tengah di tengah angin yang biasa pun, di tengah situasi yang teduh sekalipun, dia bisa terbang. Harus dengar katakan, bisa naik. Ulangan 28 ayat 13a berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Kau tetap naik, bahkan tidak pernah turun. Kau tetap naik dan tidak akan turun. Bukan turun. Ya, kita menghadap, kita akan naik untuk menjadi kepala, bukan. Ada beberapa step. Yang pertama adalah untuk menjadi kepala bukan ekor, ada proses, tapi bukan kebaikan, dengan perbuatan, tapi pertama adalah iman. Yes, iman adalah tangan yang terbuka untuk setiap janji Tuhan. Bisa next lagi. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Sebab oleh iman telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Nah ini dia, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh apa? Firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah pelajar terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Iman
besar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala tidak kita lihat. Apa yang kamu harapkan hari ini? Bisnis, pekerjaan, usaha, karir, apapun yang kamu harapkan. Just believe. He will be, he will walk you. He will make a way where there seem to be no way. Tetap percaya bahwa dia bekerja sekalipun tidak ada jalan. Dia membuat jalan sekalipun tidak ada. Sana. Yes, deklarasikan. Deklarasi adalah lebih dari sekedar perkataan. Deklarasi adalah seperti berada di dalam gua, yaitu menggema. Yosua 1 ayat 8 kita baca sama-sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalamnya, dan dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Wow, hebat ya. Kalau hari ini dia bekerja, untuk membalikkan masalahmu itu mudah. Untuk menghardik masalahmu itu mudah, hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Tapi untuk mengubah pola pikir mindset, perlu dua pihak, Tuhan. Kadang kegagalan bukan dari masalahnya apa sih? Rokok, ya, sakit, kanker paru-paru, disalahinnya siapa? Jelas tahu, pura-pura tahu, gua juga tahu. Disalahinnya Tuhan, pasti. Disalahinnya Tuhan. Yang salah siapa? Oh, terima kasih untuk jawaban. Yang salah kita. Tapi kenapa kita salah? Itulah manusia yang selalu menyalahkan Tuhan. Berkata, hari ini masalahmu itu gampang bagi dia. Tapi Pak, untuk mengubah pola pikir perlu dua pihak antara kamu dan Tuhan. Bukan Tuhan bekerja sendiri, tapi dia ingin Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Markus 11 ayat 24. Apa? Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan. Yang harapan dan bukti dari sesuatu yang itu adalah seperti orang rabun. Iman, firman, berita bagi kaki. Just dia hanya berita, bukan lampu sorot. Iman itu seperti orang rabun, rabun tanpa kaca. Dia hanya bisa ngelihat apa yang di dekatnya, tapi ngelihat apa yang jauh nggak bisa. Makanya dia perlu yang namanya iman. Iman itu seperti kacamata.
Ketika kau memakai kacamata rohanimu, maka lihatlah ada di balik masalahmu ada berkat yang Dia sediakan. Katakan, amin. Apa hari ini masalahmu? Keuangan kah? Bisnis kah? Kesulitan ekonomi? Apapun hari ini masalah dalam hidupmu, just say, He work in all things to be goodness, untuk mendatangkan. Maka next, now ke Ibrani 10 ayat yang ke-35 berkata, sama-sama yuk, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar. Katakan, ayat yang ke-36. Ketekunan, sebab stop ya 37. Kita tampil. Dikatakan, sebab sedikit, bahkan sedikit lagi waktunya. Hari itu adalah time, not as a child, not as a baby, but as a king, tetapi sebagai raja. Katakan amin. Sebab sedikit, bahkan sedikit lagi waktu. Dan saya janganlah kamu melepaskan kepercayaan besar nantinya. Kenapa kamu melepaskan? Hanya karena salahmu, kerja, hanya karena jodoh, bisnis, usahamu. Paling tapi orangku yang benar apa? Akan hidup oleh iman. Akan hidup oleh apa? Bukan perbuatan baik, iman. Karena Ibrani 11 itu berkata, Ibrani 11 ayat 6, imanlah yang membuat seseorang berkenan. Bukan perbuatan baik walaupun itu, tapi maka balik ke slide. Ya, sudah selesai. Oh, langsung senang ya. Nah, untuk jadi kepala bukan ekor, yang ketiga adalah proses namanya mengalami. Setelah kamu mengimani, mendeklarasikan, maka kamu akan mengalami sebab. Maka next, yuk baca 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa. Bukankah hidup itu lebih penting? Pandanglah burung-burung di sangkar menuai dan tidak mengumpulkan apa? Bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jawab sendiri. Ayat ini berkata, pandang burung-burung di langit, bukan di sangkar. Artinya burung itu terbang untuk bekerja, mengambil setiap
apa yang diberikan oleh Bapa kita yang di sorga. Ayat terakhir dikatakan bukan. Maka next, bekerja bukan mencari rezeki, tapi ambil berkat dari Bapa. Katakan, amin. Ya, kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati, kita berdoa. Karena nggak ada musik, kita tanpa musik bentar ya. Nyanyikan satu lagu. Ku pandang dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepas. Harapan dalam hidupku. Hari ini mungkin kau lagi mengalami kesulitan, mungkin kau lagi mengalami persoalan. But he walk when there is no sea. He will make a way where there seem to be no way. Dia bekerja sekalipun kita tidak melihat jalan. Hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu that Jesus works in all things to be goodness, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau, bagi setiap kami yang terpanggil di dalam. Hari ini kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan menyembuhkannya dalam nama Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, kamu telah sembuh. Untuk yang janda, duda, yatim piatu, Tuhan berkati, Tuhan jaga di dalam nama Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tidak melepaskan kepercayaan kami sekalipun kita. Ajar kami untuk bukan hanya mengenal-Mu secara kumpulan, tetapi kami mengenal-Mu pribadi, iman personal kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan amin. Iya, untuk ada tambahan untuk ibadah doa malam besok tidak ketemu dengan Depomas, tapi akan dilayani oleh Pastor Franky Kuncoro. Dan untuk ibadah minggu gak ada Thomas. Dan untuk aku akan kembali menyampaikan di ibadah 2 minggu lagi, yaitu minggu kelima tanggal 29 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita ibadah ini. Kasih Kak, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah kasih Tuhan akan terima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya menjemput kita, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.